Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah al-Asran rahimakumullah, berjumpa kembali bersama Tayim pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, biidznillah ya, atas segala izin Allah, segala situasi kondisi apapun kita pada saat ini selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Sehat lahirnya, sehat batin kita terutama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, tak perlu banyak basa-basi lagi, Teteh mau ngobrol asyik apa pada kali ini? Insya Allah, Teteh pengen ngobrol asyik tentang birahi syahwat. Masya Allah, asik tenan ini. Tetapi sebelum membicarakan tentang hal ini, mungkin bagi sebagian orang, hal ini begitu sangat tabu, mungkin ya. Oleh karena itu, luruskan niatnya, luruskan tujuannya, niatnya karena Allah. Tujuannya karena kita ingin menuntut ilmu. Barangkali ada sebagian ucapan atau seluruhnya ucapan yang Teteh sampaikan di sini ada manfaatnya. Monggo silahkan ya. Beberapa pendapat ulama yang masyhur mengatakan jika kita sebagai sosok seorang manusia yang dapat menyalurkan energi birahi syahwat tersebut di jalan ridhonya Allah. Tetapi harus garis bawahi di jalan ridhonya Allah, maka kita akan mendapatkan sakinatun fil qalbi. Apa itu sakinatun fil qalbi? Artinya adalah ketenangan jiwa di dalam hati kita. Kenapa? Jika kita menyalurkan birahi tersebut di jalan ridhonya Allah, dapat sakinah hati kita, dapat menenangkan jiwa kita. Karena kalau kita berbicara birahi, sebetulnya birahi itu diibaratkan seperti tunggangan. Ya, seperti kendaraan lah istilahnya ya, dimaksudkan tunggangan tersebut. Seperti kalau zaman dulu mungkin kuda ya, kendaraannya seperti kuda, seperti tunggangan. Bagaimana si kuda tersebut, bagaimana kendaraan tersebut, kita bisa mengarahkannya. Kita bisa mengendalikannya. Jika kita dapat mengendalikan tunggangan tersebut, ya, atau kendaraan tersebut di jalan ridhonya Allah, justru tunggangan ini yang dapat mengetuk kepada pintu langit. Maksudnya justru jika kita dapat mengendalikan tunggangan ini, kita akan mendapatkan rahmatnya Allah. Kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita dapat memahami yang lebih dalam akan urusan gairah syahwat ini, jika kita dapat menyalurkannya di dalam ridhonya Allah, maksudnya di dalam jalan ridhonya Allah, maka justru ini merupakan menjadi doa yang begitu tersembunyi, doa rahasia. Justru birahi ini yang dapat merubah akan kehidupan seseorang. Ya, sudah paham di sini apa yang dimaksudkan birahi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jelasnya dapat menyalurkan pasangan seorang suami kepada istrinya dan istri yang dapat menyalurkan birahi tersebut kepada suaminya, tentu niat tujuannya semata-mata adalah ibadah. Maka otomatis ini dapat merubah bagi kehidupan pasangan suami istri tersebut, sehingga dengan awal dasarnya birahi ini dapat merubah, baik itu berupa rizkinya lebih berkelimpahan, ya kan, berupa hartanya begitu berkelimpahan. Bukankah istri tersebut itu adalah harta? Bukankah suami tersebut itu adalah harta? Akhirnya kita punya anak, bukankah anak tersebut itu merupakan salah satu anugerah harta yang begitu besar, ya kan? Dulunya kita tidak punya harta, hanya cukup kita punya 1 piring, 2 piring. Sekarang Masya Allah kita punya beberapa lusin. Ya kan? Semakin berlimpah harta yang kita miliki, semakin berlimpah keilmuan yang kita miliki, semakin berlimpah kebahagiaan yang kita miliki, semakin berlimpah akan kedewasaan dikarenakan rumah tangga tersebut. Ya, itu dapat merubah, dari birahi itu dapat merubah terhadap kehidupan seseorang. Intinya kehidupan seseorang yang lebih dekat taqarrub kepada Allah melewati rumah tangga tersebut, melewati birahi rasa syahwat tersebut. Sehingga kalau bagi sebagian orang yang memandang kalau birahi syahwat ini adalah sesuatu hal yang tabu, sebetulnya kalau Teteh melihat ini tergantung bagaimana perspektif seseorang melihat pandangan tersebut. Seperti itu. Ya, kalau misalkan kita melihat birahi tersebut ini adalah
sebagai salah satu justru mendekatkan jalan diri kita kepada Allah, ya itu bisa menjadi ladang amal ibadah. Tetapi kalau misalkan kita melihat akan birahi syahwat tersebut kepada sesuatu hal yang negatif, ya hal negatiflah yang akan kita dapatkan. Oleh karena itu mohon berbijaksana ketika mendengar kajian ini. Bahkan kalau kita berbicara birahi syahwat ini bisa saja menjadikan salah satu jalan kita akhirnya mendapatkan surganya Allah. Bagaimana nih Teteh? Misalkan contoh gitu ya. Contohnya Teteh aja deh gitu ya, pribadi. Wajar ya, namanya juga ibadah di dalam pasangan suami istri, Kak, wajar ya. Dan Teteh juga kan ini rumah tangganya sudah 20 tahun lebih ya bersama suami gitu. Sehingga ada kalanya mungkin kita agak sedikit malas gitu ya. Misalkan suami ngajak nih, misalkan sama Teteh gitu ya, begitu semangat sekali nih misalkan pada saat ini suami Teteh membutuhkan Teteh sebagai sosok seorang istri untuk menyalurkan birahi syahwat tersebut. Ya, dan pada saat ini misalkan Teteh ini aduh lagi agak males, lagi agak capek, tetapi nggak madorot kok. Maksudnya ya Teteh ya nggak sakit parah atau gimana, ya biasa-biasa aja sembuh gitu ya. Cuman wajar ya kalau kita merasa malas dan kita merasa capek gitu ya, dan mungkin itu salah satu dari pengaruh dari hormon kita. Nah, kalau kita berbicara nafsu, mungkin ya kita akan dengan mudah menolak kepada suami kita. Aku capek mas, aku nggak mau, aku lagi gak pengen, aku ya begitulah dengan berbagai alasan. Tetapi di dalam satu sisi mungkin Teteh melihat, Masya Allah, kalau Teteh nggak melayani suami, bisa saja kan ini berdosa, sedangkan pada saat ini aku tidak madorot, hanya malas aja, hanya lagi gak pengen aja, sedangkan pada saat ini aku melihat suamiku yang begitu sangat membutuhkan aku. Seperti itu. Ya, dari sifat kemanusiaan aja kita itu dapat kena peka kan hati kita. Aduh, kalau misalkan kita penuh dengan rasa sayang gitu kan, kasihan kan nanti suami kita nggak dapat menyalurkannya, takutnya nanti nggak bisa tidur, takutnya nanti nggak bisa istirahat. Dan coba kalau kita berpikir secara logika lebih jauh juga ya kan, kalau suami kita nggak bisa tidur, nanti berpengaruh untuk esok hari bagaimana untuk mencari nafkahnya, mencari kasabnya pada esok hari, karena sulit tidur, nanti berpengaruh terhadap kesehatan fisik juga. Ya kalau kita berbicara lebih jauh, ya kan? Kemudian kalau kita berbicara lagi dari segi ilmu, kata Allah ini nggak boleh, kalau misalkan menolak dengan mentah-mentah, ini haram, ya kan? Nanti akibatnya terhadap diri kita juga gitu. Sebetulnya banyak hal yang dapat kita pandang, hal yang dapat kita lihat dari segi aspek ya, tidak hanya dari segi agamanya saja. Dari segi agama itu jelas haram. Kita nggak boleh seorang istri menolak jika kita mampu untuk melayani. Dengan mentah kita nolak kan itu termasuk nusyuz ya, dari segi hukumnya aja. Kan kita juga harusnya sebagai seorang perempuan atau laki-laki lebih peka. Sehingga kita berbicara lagi nih kepada hal yang lebih lanjut gitu ya. Melihat nih suami kita dalam keadaan agak terlihat seperti sedikit lelah, seperti capek, seperti malas. Baiknya sebagai seorang suami juga kan begitu berbijaksana melihat raut muka. Harusnya suami juga peka. Aduh, aku pengen tapi kamu kelihatannya capek, tapi gimana ya misalkan kata suaminya dipijit dulu ya gitu. Masya Allah, begitu indah dalam rumah tangga. Dua-duanya sama-sama memahami akan kebutuhannya masing-masing dan punya tujuan niat dalam hati ingin membahagiakan. Karena begitulah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang dicontohkan oleh Siti Khadijah, ya kan? Siti Khadijah ketika menikah dengan baginda Nabi Muhammad SAW sehingga para wanita-wanita di Makkah sana begitu sangat mengiri kepada Siti Khadijah karena Siti Khadijah usianya lebih tua, apalagi seorang janda, tetapi mendapatkan Masya Allah sosok yang paling tidak ada yang melebihi ketampanan baginda Nabi Muhammad. Lebih muda pula, bujangan pula, misalkan seperti itu. Tetapi pertanyaan-pertanyaan wanita-wanita Makkah tersebut maka dijawablah oleh Siti Khadijah. Yang aku pikirkan bukan itu, tetapi yang aku pikirkan bagaimana aku nantinya dapat membahagiakan sosok suamiku, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, kalau ingat kepada sana gitu ya. Karena begitulah tujuan di dalam menikah salah satunya adalah harus diniatkan dalam hati
jangan egois. Maksudnya jangan egois itu jangan kita menuntut ingin dibahagiakan oleh suami kita, jangan menuntut ingin dibahagiakan oleh istri kita. Tetapi justru yang ada di dalam hati kita, bagaimana aku dapat membahagiakan suamiku, dengan bagaimana caranya aku akan dapat ingin membahagiakan istriku. Maka indahlah di dalam rumah tangga tersebut. Nah, kemudian misalkan teteh berpikir ketika teteh malas, aduh, siapa tahu ya, beberihan aku sholat tidak bisa, ngaji tidak bisa, melakukan amal ibadah yang lain tidak bisa. Atau setidaknya aku sebagai seorang istri dapat melayani suamiku yang akan aku usahakan gitu ya, membahagiakan suamiku dengan melakukan ibadah jima ini. Siapa tahu kita sebagai sosok seorang wanita masuk ke dalam surganya Allah melewati jima ini, melewati mensalurkan birahi syahwat ini di jalan ridhonya Allah. Berarti intinya mensalurkan birahi syahwat ini, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah suatu pertikahan. Jangan kita merasa khawatir. Kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man nakaha lillah kafa waqa." Barang siapa yang menikah tentunya karena mengharapkan ingin mendapatkan ridhonya Allah, kata Rasulullah, Allah akan mencukupi. Dikarenakan pertikahan tersebut itu dilandasi di dalam hati kita karena ingin taqarrub, karena ingin lebih dekat kepada Allah, karena ingin lebih mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di dalam pertikahannya tersebut awal mulanya harus diniati dengan tujuan lillah, harus diniati dengan tujuan karena Allah. Begitu juga berarti kita mencari pasangan tersebut pun harus yang pertama dilihat adalah agamanya. Boleh cantik, boleh tampan, boleh pintar, boleh cerdas, boleh kaya, boleh anak pejabat, boleh kalian mencari semuanya itu, tetapi kalau tidak diawali dengan landasan agama, khawatir pertikahannya itu tidak ada di dalam ridhonya Allah. Maka ketika kita mencari calon kita pun, yang pertama harus kita lihat itu adalah apanya dulu, agamanya dulu. Mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun lahu min zaujatis sholihah. Ya kan? Di dalam hadis itu kan diterangkan, yang paling utama kita mendapatkan fadilah pertikahan tersebut adalah ketika kita memiliki istri yang sholihah, begitu juga sebaliknya memiliki suami yang sholih. Kenapa? Karena ya di dalam pertikahan tersebut punya tujuan yang sama, ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai Rasulullah sedikit mengancam, ya. Artinya kata Rasulullah, kalau misalkan kita yang mampu untuk melakukan pertikahan pada saat ini, tetapi dengan alasan-alasan tertentu, ya kita belum mau menikah dulu gitu. Bahkan kata Rasulullah, miskinun, 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 kamu itu miskin, miskin, miskin. Bahkan sampai disebutkan miskinnya pun sampai 3 kali begitu kan ya. Ini kan Teteh ingat ya di dalam kitab Qurratul Uyun itu ada salah satu hadis gitu ya. Ada salah satu seorang sahabat yang bernama Ukaf. Nah, Ukaf ini ditanya oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ukaf ini masih bujangan, belum nikah, gitu ya. Kata baginda Rasulullah, wahai Ukaf, adakah zaujatun? Hai Ukaf, kamu punya istri tidak? Gitu ya. Kata Ukaf, lah saat ini belum ya Rasulullah, aku belum punya istri, gitu ya. Kemudian Rasulullah melanjutkan jariyah. Kalau begitu kamu punya gak jariyah? Lah, kata Ukaf, sama, aku juga tidak punya jariyah ya Rasulullah. Jariyah itu hamba sahaya ya. Zaman dulu, zamannya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Rasulullah, wa anta khairun musirin, kalau begitu kamu punya harta benda enggak? Maksudnya ditanya gitu ya, ini Ukaf ini, apakah kamu itu punya pekerjaan, apakah itu punya penghasilan, apakah kamu itu punya harta benda untuk melakukan suatu pertikahan tersebut, misalkan mas kawinnya, begitu ya. Kemudian Ukaf ini menjawab kepada baginda Rasulullah, ya kalau aku ini udah cukup mapan seperti itu. Ya kata Rasulullah, kalau begitu ya nunggu apa lagi? Kalau kamu gak melakukan pertikahan sekarang juga, ya berarti kamu itu min akhwani syayatin. Berarti kamu itu adalah sebagian dari temannya setan. Seperti itu, karena setan tidak melakukan suatu pertikahan. Kata Rasulullah dilanjutkan dalam hadis tersebut, ya kamu tuh kalau enggak nikah-nikah, sedangkan kamu mampu untuk menikah, ya kamu itu seperti, apa ya, kalau sekarang tuh disebutnya kayak maaf banget ya, seperti pendeta gitu ya, pada zaman Nasoro. Di kaum Nasoro maksudnya. Kalau pendeta itu kan gak nikah ya, kalau nggak salah seperti itu.
Kan kamu itu sebagai seorang muslim, makanya kata Rasulullah kamu tuh miskin, miskin, miskin. Jadi kalau kita udah mampu untuk melakukan pernikahan, ya menunggu apa lagi? Kenapa seperti itu? Ya dikarenakan setiap manusia memang fitrahnya dari Allah, Allah memberikan rasa syahwat birahi kepada setiap orangnya. Ya, syahwat birahi yang normal yaitu seorang perempuan disalurkan kepada laki-laki dan seorang laki-laki disalurkanlah kepada sosok seorang perempuan. Dan bagaimana mensalurkan birahi syahwat tersebut di jalan ridhonya Allah? Tentu itu adalah adanya ikatan suatu pertikahan, menyalurkan antara suami kepada istri dan istri kepada suami, niatnya lillah. Niatnya karena ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.